ada banyak sekali ya orang yang lihat hidupnya orang lain tuh kayak enak banget gitu kan ya. Apalagi sekarang di medsos teman-teman ya, kita tuh nggak akan bener-bener tahu kehidupan seseorang itu seperti apa sebenarnya. Itu bisa banget dibuat model begini tinggal sewa gitu kan ya. Zaman udah makin luar biasa aja ya. Makin canggih gitu kan ya, makin canggih banget. Nah ini yang menyebabkan pola pikir yang kadang kala ajaib gitu kan, pengen keinstanan, yang lihat orang lain hidupnya enak terus pingin banget ngejadiin orang tersebut itu role model gitu kan, tapi dalam arti yang miring teman-teman. Semua dijiplak, cara ngomong, cara pakai baju, cara cari duit dan sebagainya. Nah seperti itu ya, kadang-kadang begitu teman-teman ya, tapi banyak yang enggak ya. Percaya sih teman-teman Oracle Card Indonesia ini semuanya orang-orang baik ya. Oke, di readingan kali ini barengan sama Oracle Card Indonesia. Yuk kita baca yuk teman-teman, siapa sih yang cemburu dengan kepribadian unik kamu dan ingin jadi kamu gitu kan. Dia dalam artian ingin jadi kamunya itu dengan alasan apa dan kayak gimana niat cemburunya ini. Kalau misalkan jadi baik ya niatnya baik, pasti akan jadi baik pula ya. General reading teman-teman, jadi ini umum buat siapa aja boleh, terutama buat teman-teman yang mau dengerinnya dengan seneng, dengan happy, dengan bahagia ya, dengan vibes yang positif pula ya. Supaya apa? Supaya outcome-nya pun ke hidup kalian juga jadi positif dan timeless teman-teman. Jadi ini anytime kalian mau dengerin boleh dengan senang hati ya. Oke, kita bakalan bagi jadi 3 cerita teman-teman ya. Di cerita ini kalian gak perlu yang namanya pilih kartu, pilih cerita, cukup dengerin aja ceritanya dari 1 sampai 3 ya. Siapa tahu ini bisa jadi pengalaman yang baik gimana cara mengatasi hal ini dan sebagainya ya. Seperti itu. Oke, teman-teman. Yuk kita baca sekarang buat teman-teman Aries ya. Buat teman-teman Aries yang mau private reading barengan sama Oracle Card Indonesia boleh ya. Silakan menuju ke oraclecardindonesia@gmail.com, oraclecardindonesia@gmail.com. Term and condition berlaku. Dan juga di description kalian boleh klik di sana, itu ada link ya untuk kalian menuju ke channel 1, 2 dan 3 ya. Jadi di sana yang belum pada subscribe, 3-3-nya ayo segera subscribe karena berbeda ya teman-teman, enggak melulu masalah readingan ya, tapi ada juga ya bagi untuk terapi kalian ya. Buat teman-teman yang kemarin pada minta tuh, Kak bikinin dong gitu kan brainwave binaural ya untuk terapi ini, bahkan ada beberapa yang meminta untuk ADHD dan sebagainya ada. Nanti sabar ya teman-teman ya, udah dibikinin tinggal kita upload aja ya, karena beberapa agak-agak sedikit butuh tantangan ya bikinnya. Oke teman-teman, yuk kita baca buat teman-teman Aries ya. Still ini channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember for always subscribe, like and giving a positive comment. So I will play with a beautiful word for you. Oke, kita baca ya yang pertama buat kamu teman-teman Aries ya. Kita lihat siapa sih dia, ciri-cirinya kayak gimana orangnya yang cemburu dengan kepribadian unik kamu gitu. Kita lihat ya siapa sih dia. Oke, kalau dilihat di sini dia itu siapa? Ini orang yang bisa jadi satu pekerjaan ya sama kamu ya, rekan kerja, rekan sekolah ya, bisa jadi seperti itu ya. Ciri-cirinya orangnya tuh sebenarnya mau belajar, selalu mau kepo sama hal-hal yang baru ya teman-teman. Lalu juga pinter ya, sebenarnya pinter karena tekun ya. Beda kalau pinter secara emang jenius gitu ya, tapi kalau ini sih tekun ya karena dia mau belajar gitu loh orangnya ya. Orang yang agak bebas teman-teman ya, kalau dilihat di sini bebas sih orangnya maksudnya nggak bisa yang namanya dikekang gitu tuh apa ya, nggak bisa, tapi masih bisa dikendalikan gitu ya. Pengalamannya luar biasa ya, naik turun kehidupannya luar biasa banget ya. Orang yang cukup berkembang, hidupnya nggak gampang ya teman-teman ya. Bisa survive itu udah luar biasa. Nah, extrovert, orang yang cukup pinter bergaul ya, cuman memang dia itu kayak gampang down tapi juga gampang bangkitnya ya. Seperti itu, gampang down tapi juga gampang bangkitnya. Nah, kenapa sih ya? Apa sih alasannya dia cemburu sama kamu, teman-teman ya? Kita lihat kisah hidupnya dia yang menyebabkan dia itu kayak cemburu gitu loh sama kamu. Kalau dilihat teman-teman, dia itu ngelihat karena kamu itu gampang banget yang namanya
diterima sama lingkungan gitu loh ya, sedangkan dia itu susah banget untuk didukung sama lingkungan. Nah ini dia ya, jadi kalau dia buat apa atau belajar apa atau kayak gimana, lingkungan itu yang udah yang modelan ngapain sih lu kayak begitu gitu loh ya, dan sering nyalain dia gitu. Itu sebabnya dia tuh kayak cemburu sama kamu karena kamu tuh nggak pernah yang namanya disalah-salahin atau nggak didukung gitu loh sama lingkungan. Selalu orang tuh ngelihat kamu tuh kayak gampang aja gitu. Ini yang buat dia itu kayak cemburu. Nah, bagian apa dari diri kamu yang menurut dia itu unik dan menginspirasi gitu ya, menjadikan kayak cemburu gitu. Nah, kamu tuh selalu punya rencana ya, dan punya rencana itu nggak cuman yang kayak oke, sebentar kayak gini ya udah gitu. Nggak, kamu belajar sesuatu ya, itu karena kamu tuh akan menuju ke suatu tempat yang kamu membutuhkan pengetahuan itu gitu. Berbeda banget gitu loh. Kalau dia kan semuanya dipelajarin, tapi kalau kamu tuh belajar dengan tujuan gitu. Punya rencana jangka panjang, tahu apa yang kamu mau tuju dalam hidup, tahu apa yang kamu mau kejar dalam hidup ya. Seperti ini. Ini bagian dari diri kamu yang menurut dia itu menginspirasi lah ya, kayak gitu. Nah, sekarang kita lihat cemburunya ini positif atau negatif sih ya. Oke, sedikit sih teman-teman ya, karena sudah berbau-bau yang kayak ya kepikiran banget gitu loh ya, kepikiran banget saking kepinginnya gitu ya, seperti itu teman-teman. Bahkan rela berkorban untuk belajar gitu ya, seperti kamu itu kayak gimana ya. Ini sering sih ya, di dekat kamu lagi orangnya kan ya. Kita lihat, nah bagaimana cara mengatasi hal ini ya. Oke, ya apa adanya aja gitu kan, nggak perlu yang namanya udah tahu kayak gini terus kita jadi aneh gitu ya, jangan gitu. Tapi lebih ke apa adanya kamu ya. Kalau emang kamu kayak begitu ya udah kayak gitu aja gitu loh ya, nggak perlu yang namanya menjadi orang lain hanya karena biar kayak gimana gitu ya, nggak perlu sih teman-teman ya, seperti itu. Oke, lebih ke apa adanya saja. Orang mau ngelihat kita baik nggak baik ya, sempurnanya seperti apa ya, jangan sampai itu membuat kamu tuh jadi nggak bisa jadi diri kamu sendiri gitu loh ya, seperti itu. Oke teman-teman, ini adalah cerita yang pertama ya. Sekarang kita akan menuju ke cerita kamu yang kedua. Kita lihat ya. Siapa sih dia, ciri-cirinya kayak gimana. Nah kalau dilihat ini adalah pihak yang berseberangan dengan kamu ya. Pokoknya susah lah gitu kan, dia pihak yang bikin kamu tuh hidupnya gak gampang, sulit gitu ya, selalu ada halangan itu dari dia gitu. Nah ini orangnya kaku, otoriter teman-teman ya, bisa jadi pemimpin ya, seorang pemimpin ya, bisa jadi ini secara hierarkis bisa dia atasannya kamu, atau pihak yang selalu ngerusuhin atau ngerecokin kamu ya, bisa jadi seperti itu. Kaku orangnya, otoriter, tegas ya, dan gengsian. For saying sorry itu kayak nggak mungkin buat dia ya, itu hal yang sangat berat untuk dia, untuk sorry ya, maaf ya aku salah dan bla bla bla, itu aduh, itu jauh-jauh ya, kayak susah gitu ya. Gengsian banget orangnya tuh, gengsian banget ya, seperti itu. Kaku sih, kaku banget orangnya. Kenapa sih ya, apa alasannya dia cemburu sama kamu? Kita lihat ya sekilas gitu ya. Oke. Karena banyak orang gitu kan ya, kalau dilihat di sini banyak orang yang protes gitu sama apa yang dia buat gitu. Di belakangnya dia tuh ngomongnya jelek, sedangkan dia tuh ngelihat kamu itu bener-bener orang tuh bisa respect gitu loh sama kamu gitu. Sedangkan mungkin kalau dilihat dari secara posisinya ya, dia itu secara posisi lebih tinggi gitu loh dari kamu. Itu sebabnya mungkin dia kayak cemburu ya, seperti itu. Apa sih yang membuat gitu ya. Nah kita lihat apa bagian dari diri kamu yang menurut dia itu layak dan pantas buat dicemburuin ya teman-teman. Kita lihat, kamu tuh orangnya fokus ya, fokus terus, orang yang sangat mencintai keluarga. Dalam artian kalau misalkan ini di kerjaan gitu ya, kalau satu tim ya kamu tuh bakalan ngebelain satu tim itu gitu. Jadi itu sebabnya mungkin orang tuh satu suara sama kamu dan gak ada omongan-omongan di belakang yang seperti orang tersebut gitu, yang cemburu sama kamu gitu. Jadi yang bisa banget gitu loh berkorban untuk
orang-orang yang kamu sayang ya, seperti ini sih yang menurut dia itu cukup layak untuk dicemburu ya, karena banyak yang sayang juga gitu loh sama kamu. Nah, cemburunya dia ini positif atau negatif arahnya? Sebenarnya kalau misalkan dilihat di sini arah-arahnya itu positif ya, karena dia ngelihat bahwa kamu tuh orang yang ya begitu, memang kamu tuh orangnya kayak gitu loh, akan ngebelain banget gitu. Nah, tapi hal ini nih sering kali berulang teman-teman ya, sering kali berulang dan kayak ngetes kesabaran kamu kan pada akhirnya ya, seolah-olah jadi kayak dua kubu yang berbeda ya, seperti itu. Nah, gimana cara mengatasi hal ini ya, kita lihat bagaimana caranya mengatasi hal ini. Ya fokus aja sih sama apa yang memang menurut kamu benar, ya udah gitu ya, perjuangkan. As long as itu tidak yang namanya anarkis ya, tidak merusak, tidak yang namanya nggak baik ya, dalam artian masih dalam koridor yang masih masuk akal ya teman-teman ya sudah gitu. Dan berusaha untuk melihat dari sudut pandang yang lain, memahami kenapa sih seseorang berbuat seperti itu ya, pasti kan ada alasannya, nggak mungkin enggak kan teman-teman ya. Berusahalah gitu kan ya, berusaha memahami, berusaha untuk melihat dari sudut pandang yang luas ya, seperti itu. Oke ya, ini cerita kamu yang kedua nih. Sekarang kita akan menuju cerita yang ketiga ya teman-teman ya. Cerita yang ketiga ini kita lihat siapa sih dia dan ciri-cirinya seperti apa. Oke, orang yang kamu temui tapi justru ini sesaat ya teman-teman ya. Orang yang sesaat kamu temui sebentar ya. Orangnya cukup menarik ya, penampilannya cukup menarik. Orangnya gampang bosen, gampang jenuh juga, tapi aktif, kreatif ya. Jadi ada aja idenya tuh, ada yang dikerjain. Jadi orang yang nggak bisa diam juga ya, kesana sini ada yang dikerjain gitu. Apa aja dikerjain. Lalu tipikal orang yang bekerja keras ya. Kalau dibilang penampilannya menarik, penampilannya sangat menarik. Orang tuh gampang tertarik gitu loh sama dia, tapi ya itu dia ya, orangnya tuh gampang bosenan gitu. Kenapa ya, apa sih alasannya dicemburu sama kamu teman-teman ya, kita sambil lihat sedikit ya tentang dia seperti apa. Alasan cemburu karena kamu tuh orang yang punya prinsip, sedangkan dia itu kayak abis ini kayak gampang terpengaruh gitu loh. Sedangkan dia ngelihat kamu tuh bebas sih, jiwanya kamu sama dengan dia, tapi bedanya kamu tuh cukup tanggung jawab, sedangkan dia tuh enggak gitu loh ya, seperti ini. Jadi ya kamu tuh kalau ngerjain apa-apa selesai, walaupun kelihatannya kayak santai gitu, tapi kalau dia ya abis ini ya nanti tertarik sama yang lain, ditinggal gitu kan ya, nggak selesai gitu loh ya, seperti ini. Nah, bagian dari diri kamu yang menurut dia itu pada akhirnya membuat dia itu cemburu tuh apa sih ya? Karena kamu tuh mengalami perubahan yang sangat luar biasa dalam hidup gitu. Tadinya mungkin barengan sama dia gitu kan, melakukan hal-hal yang enggak gitu. Sekarang mungkin ya sudah berubah banyak gitu ya. Ini orang yang sesaat kamu temui, tapi mungkin sesaat tersebut ke arah yang enggak gitu ya, lalu kamu melakukan hal-hal yang lebih baik gitu ya, berubah ke arah yang jauh lebih baik gitu, bisa berubah ya. Nah, niat cemburunya ini positif atau negatif sih teman-teman ya? Positif sih teman-teman ya, positif banget, malahan justru dia kepingin banget yang namanya berubah, melakukan perubahan, tapi masih belum tahu caranya tuh kayak gimana ya, seperti itu. Nah, caranya gimana buat kamu ngatasin hal ini teman-teman ya, mengatasi hal ini gimana caranya? Oke ya, orang tuh kan beda-beda teman-teman ya, nggak bisa yang namanya kita meminta dia ya untuk menjadi sama, berubah ke arah yang jauh lebih baik, kan nggak bisa. Orang tuh sendiri-sendiri, soalnya beda banget cara pandangnya kalian gitu loh, beda banget cara pandangnya kalian. Dan kalaupun dia minta tolong atau minta apa gitu kan ya, tulus bantu teman-teman, tapi jangan terjebak lagi ya di situasi yang sama, dimana ini akan jadi satu situasi yang benar-benar konflik gitu kan ya, konflik karena ya nanti takutnya lebih ke kayak memanfaatkan, terus habis gitu juga konflik-konflik, selisih paham yang pada akhirnya jadi hubungannya jadi nggak bagus gitu kan ya. Jadi akan jauh lebih bagus kalau jaraknya itu tepat ya, jarak yang antara kalian berdua ini tepat-tepat aja deh kayak gitu ya. Oke teman-teman, ini cerita kamu yang ketiga ya buat teman-teman Aries. Nah, kagum tuh boleh nggak sih teman-teman? Boleh gitu, tapi kalau cemburu sampai pada akhirnya cemburunya ini ke arah yang negatif ya jangan gitu, karena ya sejatinya begitu kan, manusia, aku, kamu, mereka ya, dia ya, siapapun itulah teman-teman ya, itu kan diciptakan sama alam semesta ini ya
berkahnya masing-masing ya, kelebihannya juga masing-masing. So ya terimalah itu sebagai satu hal yang sangat ajaib yang diberikan alam semesta ini sama kita. Jaga dan rawat baik-baik, kembangkan hal tersebut untuk menuju ke arah yang jauh lebih baik. Oke ya, kita bakalan jumpa lagi di next timeless reading, general reading barengan sama Oracle Card Indonesia dengan cerita yang berbeda, pemahaman yang berbeda pula ya. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. Love you, bye. Have a great day. Bye bye.